Salam dan bahagia. Kembali lagi bersama kami mahasiswa Universitas Sarjana Wiatata Mahasiswa Yogyakarta, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan pada proses pembuatan produk mini extruder pada mata kuliah Praktikum Proses Manufaktur. Di sini kita akan membahas mengenai peralatan kerja bangku dan teknik mengikir dan menggergaji. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Maria Nona Erlin dengan NIM 2018-012066. Kemudian ada Irfan Vergiawan dengan NIM 2018-012073. Wahyu Widodo 2018-012077. Katon Subekti 2018-012084. Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085. Dan saya sendiri Edi Susanto dengan NIM 2018-012086. Kami dari kelas Praktikum E. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Di sini kita akan masuk ke materi. Apa itu kerja bangku? Kerja bangku adalah pekerjaan perkakas tangan yang digunakan untuk melakukan pembentukan, perbaikan, dan perakitan yang sesuai dengan masing-masing fungsi peralatan tangan dengan mesin, dan semua pekerjaan dilakukan di atas meja kerja atau workbench. Kerja bangku meliputi pekerjaan yang bisa atau dapat dilakukan di atas meja. Contohnya, mengikir, mengetap, menggerindra, melukis, menandai, menggergaji, menekuk, mengebor, dan pekerjaan merakit serta finishing. Pada bengkel kerja bangku, peralatan ukur yang digunakan harus benar-benar presisi. Maka, peralatan ukur, cara memegang alat ukur, cara melakukan pengukuran, dan kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi dalam pengukuran harus benar-benar diketahui secara baik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Oke, langsung saja. Peralatan kerja bangku. 1. Kikir. Kikir adalah suatu alat yang paling penting dalam pekerjaan bangku. Kikir memiliki batang baja yang mempunyai gigi-gigi pemarut yang bahan dasarnya dibuat dari bahan baja karbon tinggi. Adapun fungsi utama dari kikir adalah untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya. 2. Ragum. Ragum adalah alat untuk menjepit benda kerja. Untuk membuka rahang ragum dilakukan dengan cara memutar tangkai atau tuas pemutar ke arah kiri atau berlawanan arah jarum jam, sehingga batang berulir akan menarik landasan tidak tetap pada rahang tersebut. Demikian pula sebaliknya untuk pekerjaan pengikatan benda kerja, tangkai pemutar diputar ke arah kanan atau searah jarum jam. Ragum berfungsi untuk menjepit benda kerja secara kuat dan benar. Artinya penjepitan oleh ragum tidak boleh merusak benda kerja. Biasa digunakan untuk menjepit benda kerja pada waktu pekerjaan kikir, memahat, dan yang lainnya. Umumnya terbuat dari besi tuang atau baja tempa. 3. Jangka. Jangka adalah suatu alat yang terdiri dari dua buah plat logam yang dapat bergeser pada salah satu ujungnya dengan suatu engsel. 4. Meja perata. Meja perata ini berfungsi untuk menguji kerataan permukaan. Selain itu, meja datar digunakan untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Biasanya meja perata atau surface table terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Alat ini dipergunakan sebagai landasan untuk memukul atau meratakan benda kerja yang bengkok. 5. Penitik. Penitik adalah suatu proses penandaan dengan jalan menekan pada bagian yang diinginkan di benda kerja. Penekanan ini dilakukan terhadap benda kerja yang lebih lunak dibanding dengan kekerasan dari penitik itu sendiri. 6. Penggores. Penggores adalah suatu alat yang sederhana dan digunakan sebagai alat tulis untuk melukis benda-benda keras. Alat ini dibuat dengan ujung yang runcing dan tajam, serta lebih keras dari benda kerja yang digores atau dilukis. Ujung penggores umumnya mempunyai sudut antara 200 sampai 250 derajat. 7. Mistar baja. Mistar baja mempunyai kegunaan antara lain: 1. Untuk mengukur benda kerja. 2. Mengukur panjang, lebar, dan tinggi. 3. Pengukuran dengan satuan mm, cm, inci. 8. Height gauge atau pengukur tinggi. Pengukur tinggi adalah suatu alat yang digunakan untuk
mengukur ketinggian atau memeriksa ukuran tinggi benda kerja dan sekaligus dapat difungsikan untuk penanda atau pelukis pada bagian benda kerja yang diukur atau gambar garis. Alat ini terbuat dari baja perkakas. 9. Gergaji. Gergaji adalah sejenis alat yang digunakan untuk memotong sesuatu. Mata gergaji berbentuk gerigi dan gigi gergaji tergantung pada bahan yang dipotong, misal kayu atau logam. Ada banyak jenis gergaji, antaranya merupakan peralatan tangan yang bekerja dengan kekuatan otot. Beberapa gergaji memiliki sumber energi lain seperti uap, air, atau listrik dan lebih kuat dari gergaji tangan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Katon Subekti tentang bagian-bagian gergaji. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Virgiawan, NIM 2018 012073. Kita langsung saja. Bagian-bagian gergaji, yang pertama adalah bingkai. Bingkai terbuat dari pipa baja yang kuat dan kokoh agar hasilnya lurus dan kuat. Bingkai yang dapat diatur terbuat dari pipa baja yang oval. Bingkai ini dapat dipakai untuk macam-macam gergaji. Yang kedua adalah tangkai. Tangkai biasanya terbuat dari bahan logam yang lunak. Yang ketiga adalah pasak daun gergaji. Pasak ini dipasang pada kedua bingkainya. Dan yang keempat adalah mur kupu-kupu. Digunakan untuk mengencangkan daun gergaji. Pada pemasangan mata gergaji, perlu diperhatikan arah matanya. Oke, ini adalah lanjutan peralatan kerja bangku. Nomor 10 adalah cap atau stem. Adalah alat yang digunakan untuk mencetak angka-angka ataupun huruf pada benda kerja. Stempel ini digunakan untuk menandai atau memberi identitas suatu produk atau benda kerja yang terbuat dari logam. Stempel terbuat dari baja paduan yang tidak dikeraskan karena sifatnya harus ulet dan cukup keras, sehingga bisa mengalahkan benda yang akan distempel. Nomor 11 adalah pahat. Pahat adalah peralatan yang sangat penting dalam kerja bangku. Peralatan tersebut merupakan peralatan pokok untuk membuat celah sambungan, melubangi, dan membentuk benda kerja. Pahat untuk membuat celah dan melubangi harus dipukul dengan palu. Bentuk ujung pahat disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan cara penggunaannya. Nomor 12 adalah penyiku. Penyiku adalah siku-siku yang digunakan untuk menyiku benda kerja. Siku-siku geser digunakan untuk mengetahui kesikuan atau pembanding kesikuan sudut yang tidak membentuk 90 derajat. Sedangkan siku-siku digunakan untuk mengetahui sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Nomor 13 adalah tap. Tap merupakan alat yang digunakan dalam kerja bangku sebagai peralatan produksi yang berfungsi sebagai pembuat ulir dalam atau drat. Dalam praktikum, yang dilakukan tap yang digunakan adalah tap tangan, yaitu terbuat dari bahan baja karbon yang dikeraskan. Nomor 14 adalah senai. Senai adalah alat yang berfungsi untuk membuat alur pada hasil pengobaran atau membuat ulir skrup keluar. Nomor 15 adalah gunting plat, yaitu merupakan peralatan manual yang berfungsi sebagai alat pemotong. Plat yang berukuran pendek atau yang sulit dijangkau oleh mesin pemotong serta untuk memotong plat yang berbentuk radius atau lingkaran. Nomor 16 adalah palu. Digunakan untuk memukul benda kerja pada pekerjaan memahat, mengeling, membengkok, dan sebagainya. Menurut bentuknya, palu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu palu permukaannya bulat dan bentuk kepalanya lancip, palu konde, bentuk muka bulat dan pucuknya seperti bola, palu muka segi empat dan pucuknya lancip, serta palu tembaga. Nomor 17 yaitu adalah vernier caliper atau jangka sorong. Adalah alat ukur presisi sehingga ia dapat digunakan untuk mengukur benda kerja yang secara presisi atau benda kerja dengan tingkat kepresisian 1:100 mm. Ketelitian dari alat ukur ini biasanya adalah 5/100 mm. Nomor 18 atau yang terakhir adalah mesin bor. Adalah alat untuk melubangi benda kerja dengan tenaga mesin. Mesin bor yang digunakan pada kerja bangku ada dua jenis, yaitu mesin bor bangku untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil sampai sedang, dan mesin bor tiang untuk pekerjaan yang lebih besar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Irfan Vergiawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Nona Erlin dengan NIM 2018-012066. Saya akan menjelaskan teknik mengikir. Mengikir adalah salah satu kegiatan meratakan permukaan benda kerja hingga mencapai
ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu dengan menggunakan kikir yang dilakukan dengan tangan. Kegiatan mengikir bukan hanya meratakan dan menghaluskan sebuah permukaan benda kerja hingga mencapai ukuran, kerataan, dan kehalusan tertentu, melainkan juga harus tercapai kesejajaran dan kesikuannya. Dalam hal ini, untuk mendapatkan hasil pengikiran yang presisi dan maksimal, diperlukan pemahaman tentang jenis dan karakteristik kikir sebagai alat peraut atau pengikis dan teknik-teknik mengikir yang baik. Adapun cara pengikiran yang baik dan benar, yang pertama, memilih dan menyiapkan tempat kerja. Tinggi tempat haruslah disesuaikan dengan bentuk dari benda kerja yang akan dikerjakan dan ketinggian si pengikir yang melakukan pengikiran. Yang kedua, melemaskan sendi-sendi tangan. Posisi kerja memperlihatkan bagaimana kecakapan seseorang bekerja. Selama mengikir, badan berdiri di sebelah kiri benda kerja atau material dengan posisi kaki tetap pada tempatnya. Jarak antar kaki disesuaikan dengan panjang kikir. Sudut antara poros tanggem dan kaki kira-kira membentuk sudut 300 derajat, sedangkan untuk kaki kanan membentuk sudut kurang lebih 75 derajat. Yang ketiga, melakukan gerakan utama atau dasar sebanyak mungkin. Badan berdiri tegak pada posisi permulaan dan selanjutnya condong ke depan selama pengikiran berlangsung. Sementara, posisi kaki kanan tetap lurus selama proses pengikiran berlangsung. Sedangkan arah pandangan mata selalu terpusat atau diarahkan melihat pada benda kerja yang akan dikerjakan atau dikikir. Yang keempat, penjepitan benda kerja menggunakan ragum atau catok. Ragum atau catok adalah suatu peralatan yang dipakai untuk menjepit benda kerja pada saat proses pengikiran. Selain itu, ragum atau catok bisa juga digunakan untuk menggergaji, memahat, dan lain-lain. Dalam pengerjaannya biasanya digunakan ragum sejajar. Yang kelima, spesifikasi ragum. Pada umumnya, ragum terbuat dari besi tuang, kenyal, atau waja tuang. Yang terpenting dalam pengikiran adalah pemasangan ragum harus kuat. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan Mariana Erlin. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180120777. Oke, langsung saja ke materi. Nomor 6, pemegang kikir. Pemegang kikir harus dipasang lurus dengan tangkai kikir dan haruslah kuat. Kikir yang dipakai harus bergagang atau bertangkai. Jika ketentuan ini diabaikan, akan mengakibatkan tangan menjadi rusak disebabkan karena tangkai kikir bergesekan langsung dengan telapak tangan. Nomor 7, mengukur permukaan yang rata. Untuk melakukan ini, harus diperlukan 3 hal utama sehingga optimal. Antara lain, harus dilakukan adalah tekan pada saat mengikir. Apabila mulai melakukan pengikiran, harus diperhatikan tekanan yang besar pada tangan kiri. Sedangkan tekanan yang ringan pada saat mulai pengikiran, tekan kedua tangan harus berimbang. Karena pada saat itu benda terkikir, setelah kikir sampai pada ujung benda, kedudukan kikir sudah berada di ujung langkah. Maka tekanan tangan kanan harus maksimal, sehingga diperoleh penyayatan yang stabil. Pada saat menarik ke belakang, kikir tidak diberi tekanan sama sekali agar gigi potong kikir tidak cepat tumpul. Hal ini dilakukan untuk pengikiran siku sejajar dan rata. Kesulitan yang bisa terjadi adalah belum stabilnya gerakan ayunan atau tarikan dan dorongan kikir sehingga menyebabkan benda menjadi cembung. Karena saat mengayun, yang terkikir hanya bagian sisi pinggirnya saja. Bila ayunan kikir tidak benar-benar datar. Teknik menggergaji. Menggergaji adalah proses manufaktur yang penting. Pada dasarnya, menggergaji adalah proses yang sederhana, di mana ketika pisau bergerak melewati benda kerja, ketika gigi melakukan sayatan, penggergajian dianggap sebagai proses pengerjaan sekunder. Gergaji banyak digunakan untuk memotong benda kerja sebagai persiapan untuk pekerjaan manufaktur lainnya. Cara menggergaji yang baik dan benar. 1. Membuat alur. Tinggi mulut catok atau ragum sama seperti benda waktu mengikir. Bagian yang digergaji harus dekat kemungkinan dengan ragum. Pada permulaan menggergaji, tahan sisi gergaji dengan ibu jari. Namun untuk memotong dianggap
Presisi sebelum digergaji benda kerja harus ditandai terlebih dahulu dengan kikir segitiga sebagai jalan awal penggergajian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Rajunanza, NIM 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Wahyu Widodo mengenai teknik menggergaji. Oke, langsung saja awal penggergajian. Sebagai awal penggergajian, keduk-kedukan gergaji menyudut kurang lebih 15 derajat. Selanjutnya, gergajilah bagian sisi terlebih dahulu yang lambat laun sudutnya makin kecil. Kemudian pemotongan benda kerja. Potonglah benda kerja pada bagian yang dekat dengan mulut ragum. Untuk pemotongan yang berat, tekanan gergaji cukup besar. Namun untuk pemotongan yang perlu lurus hasilnya, tekanan gergaji harus ringan. Kemudian tekanan diberikan saat gergaji didorong ke depan, dan tekanan dikurangi pada saat gergaji ditarik mundur. Untuk memudahkan pemotongan berbagai macam bahan yang akan digergaji, dapat dipilih daun gergaji dengan jumlah gigi yang sesuai. Bisa dilihat pada tabel berikut. Penerapan menggergaji dan mengikir pada mini extruder. Pada proses pembuatan mini extruder, material atau benda kerja yang panjang awalnya 170 mm dipotong menjadi dua bagian dengan cara menggergaji manual, dengan masing-masing bagian berukuran 80 mm dan 90 mm. Pada bagian benda kerja yang berukuran 80 mm akan digunakan untuk membuat bagian upper press, sedangkan bagian yang berukuran 90 mm akan digunakan untuk membuat bagian housing press dan bottom press. Namun pada benda kerja untuk bagian housing press dan bottom press, setelah selesai dilakukan proses pembubutan dan masing-masing bagian bisa dibilang hampir selesai, pada bagian benda kerja housing press dan bottom press yang masih menjadi satu, dipisahkan atau dipotong dengan cara digergaji. Kemudian untuk pengikiran, tentu saja pada proses pembuatan mini extruder, proses pengikiran dilakukan setelah benda kerja digergaji. Pengikiran dilakukan di permukaan benda kerja yang telah digergaji, agar permukaan benda kerja akan lebih halus dan mempermudah untuk melakukan proses pembubutan atau proses lainnya. Selain itu, proses pengikiran juga dilakukan pada bagian housing press untuk mendapatkan ukuran 40 mm dengan toleransi plus minus 0,05 mm. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai peralatan kerja bangku, teknik mengikir, dan teknik menggergaji. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.